Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Hari ini saya mau berbagi cerita tentang masalah iman ya, tentang masalah iman kita ya. Jadi hari ini kita wajib memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita memperkuat iman kepada Allah. Jangan ada rasa takut kepada Allah, kita harus pasrah, minta perlindungan kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi kita pasrah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Lindungilah aku ya Allah, tolong ya Allah. Setan iblis ya Allah, lindungilah ya Allah. Lindungilah ya Allah. Dan dari dajjal ya Allah, lindungilah ya Allah, tolong ya Allah. Tolong ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Hamba pasrah ya Allah kepadamu ya Allah. Hamba pasrah ya Allah. Malam ini saya sudah berbicara dengan Panglima anak buah Dajjal lagi. Jadi Panglima anak buah Dajjal semalam dia habis pergi dari Israel ke Palestina. Dia lagi mengawasi posisi Masjid Palestina. Apakah sudah hancur apa belum, dia lagi mengawasi itu. Rupanya Masjid Palestina masih dijaga sama malaikat yang tinggi besar raksasa ya, malaikatnya ini ya. Malaikatnya ini bersayap ya, terus memakai surban dan juga memakai jubah. Malaikatnya sangat besar dan banyak ya, dijaga ketat. Dan satu rudal pun Israel yang ngebom Masjid Al-Aqsa itu tidak kena. Bahkan ketika rudal Israel ini mau menembus ke Masjid Al-Aqsa, balik lagi dia. Seperti itu. Inilah pengakuan dari Panglima Dajjal ya, si mata satu ngasih tahu informasi ke saya ya. Panglima Dajjal juga ngasih tahu informasi ke saya tentang Palestina ya. Palestina hari ini sepi, sangat sepi sekali ya. Dan masjid yang ajan cuma satu, yaitu Masjid Al-Aqsa ya. Masjid yang ajan itu cuma satu, Masjid Al-Aqsa ya. Seperti itu. Jadi selain ngasih informasi Masjid Al-Aqsa, dan juga saya bertanya kepada Panglima Dajjal tentang Amerika. Bukankah di Amerika ada ajan juga? Panglima Dajjal menjawab, di Amerika tidak ada ajan. Apabila kalau ada ajan begini. Maksudnya apa? Dibunuh? Ya. Di Amerika itu sekarang tuh tidak ada ajan. Kalaulah ada ajan langsung dibunuh itu di Amerika itu. Ini pengakuan dari Panglima Dajjal si mata satu ya. Bahkan Panglima Dajjal si mata satu juga ngasih tahu ke saya kalau Amerika adalah teman saya. Seperti itu ya. Dan ini sangat penting informasi ya bagi antar negara ya. Jadi Amerika itu sekarang nanti Amerika akan menyerang Indonesia ya. Jadi Amerika itu akan berperang melawan Indonesia ya. Ini pasti akan terjadi ini. Saya dikasih informasi sama Panglima Dajjal si mata satu ya. Jadi nanti sahabat Indonesia adalah Rusia dan sahabatnya Amerika adalah Israel. Nanti Amerika akan menyerang Indonesia ya, akan perang terjadi. Indonesia bakal akan seperti Palestina. Ini pengakuan dari Panglima Dajjal si mata satu ke saya malam ini. Dia ngasih tahu informasi ke saya ya. Dan juga dia juga pernah ketika
kawan saya ini ketika waktu sadar belum kemasukan Panglima, jadi dia berobat ke dukun ceritanya. Ke dukun, ke tetangga sebelah. Saya tidak mau menyebutkan nama desanya ya, khawatir jadi jelek ya. Jadi ke dukun, ke tetangga sebelah. Jadi si dukun ini melawan Panglima Dajjal ya. Si dukun itu dicekik sama Panglima Dajjal si mata satu. Dia minta ampun dukun itu nggak berani sama Panglima Dajjal si mata satu ya. Panglima Dajjal si mata satu ngasih tahu ke saya, dukun itu kebanyakan pembohong, gak ada ilmunya itu dukun. Terus saya menjawab, apakah ada dukun yang berilmu 1, 2, 3? Ya, dukun 1, 2, 3 ada yang berilmu hitam, tetapi kebanyakan pembohong dukun itu. Ini pengakuan dari Panglima Dajjal sendiri ya, ngasih tahu ke saya dari bangsa iblis ya. Jadi pengakuan Panglima Dajjal si mata satu ini sangat akurat, benar. Dia orangnya jujur dan bisa dipercaya. Karena yang namanya level Panglima, dia merasa merasa kalau berbohong tuh merasa rendah. Jadi dia berkata jujur, dia namanya juga Panglima kan. Seorang Panglima dia berkata jujur dia ya. Jadi berwibawa gitu kan. Gak ada rasa takut sama siapapun. Nah itulah level Panglima ya. Jadi Panglima Dajjal si mata satu mengatakan kepada saya, dukun itu kebanyakan pembohong. Dia cuman cari duit doang. Itu pengakuan dari Panglima Dajjal si mata satu bilang ke saya, masih tahu ke saya ya. Nah, habis itu saya tanya lagi, yang dimaksud di Indonesia banyak yang hitam itu apa? Saya pernah bertanya kepada Panglima itu. Barusan saya bertanya kan. Banyak, maksudnya ilmu hitam gitu. Semacam dukun. Ya, dia bilang kan. Jadi di Indonesia banyak dukun yang ilmu hitam. Nah, terus saya bertanya lagi. Jadi yang mempunyai ilmu hitam, dia akan menjadi pasukanmu? Ya, dia bilang seperti itu. Dia akan menjadi pasukan saya, dia bilang gitu kan. Jadi kalau ada di Indonesia, entah ulama, entah kiai, dia bersahabat dengan para dukun dan paranormal, bersahabat. Kiai, ulama, ya, yang bersahabat dengan dukun, maka dialah pengikut Dajjal si mata satu ya. Dialah pasukan Dajjal. Karena ini Panglima Dajjal si mata satu ngasih tahu informasi ke saya malam ini juga ya. Seperti itu ya. Jadi Panglima Dajjal si mata satu itu dia sekarang lagi ngincar daerah Aceh, Padang, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini Panglima Dajjal sekarang sudah merencanakan ya untuk menyesatkan semua manusia. Aceh, Padang, Jawa Timur, Jawa Barat, Cirebon ya. Cirebon juga. Sekarang Panglima Dajjal posisinya ada di Cirebon ya. Jadi tidak ada satupun ulama ataupun dukun yang bisa melawan Panglima Dajjal. Tidak ada. Kalaulah ada di antara kalian para ulama yang spesialis ahli ruqyah dan juga para dukunnya yang spesialis ahli sihir, kalau kalian tidak percaya, datang saja ke sini ke Cirebon ya, ke tempat saya. Nanti saya akan pertemukan kalian dengan Panglima Dajjal adu kesaktian. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan Panglima Dajjal ya. Dari pengakuan Panglima Dajjal semata satu, yang dia takutkan adalah Nabi Isa. Nabi Isa masih yang dia takutkan ya, seperti itu ya. Dan saya juga kaget
ketika Panglima Dajjal bertanya kepada saya, "Kamu juga kuat?" katanya. "Hah? Kuat?" Aku kaget. Kuat apanya maksudnya? Aku kan orang bodoh, saya bilang kan sama Panglima Dajjal, saya nggak berilmu. Apa kata Panglima Dajjal? "Iman kamu kuat," katanya. Seperti itu. Dia lalu memegang dada saya, Panglima Dajjal ini. "Ini, iman kamu kuat di sini." Dan alhamdulillah ya, tahun 2025 ini saya benar-benar ya, jujur saja, saya benar-benar berhenti melakukan dosa. Semua dosa saya berhenti. Dan saya jujur ya, saya benar-benar minta ampun, minta maaf kepada Allah setiap hari. Dan setiap hari saya meminta perlindungan ya kepada Allah. Minta dilindungi dari Dajjal, dari Panglima Dajjal, dari bangsa iblis, setan, jin. Setiap hari saya 5 kali meminta perlindungan kepada Allah. Dan hasilnya, alhamdulillah, Allah melindungi saya, memberikan kekuatan iman. Walaupun saya orang bego, orang bodoh dalam ilmu agama. Al-Quran gak hafal, hadis juga gak hafal, apalagi kitab-kitab. Tapi cukup satu, iman saya. Iman saya 100% yakin kepada Allah. Allah adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan saya dan semua makhluknya, dan menciptakan semua para jin, para manusia, yang menciptakan semua alam semesta. Hidupku matiku hanya menyembah kepada Allah. Itulah keyakinan saya satu-satunya. Dan saya juga jauh dari perkara kesyirikan ya. Syirik besar maupun syirik besar saya jauhi. Saya memang orang bodoh, tapi iman saya 100%. Bahkan iman saya ini diakui sama Panglima Dajjal si mata satu. Iman saya dibilang katakan kuat. Saya begitu kaget. Begitu ada pengakuan dari Panglima Dajjal kalau iman saya kuat, saya benar-benar kaget benar. Padahal saya orang bodoh juga, saya seorang pendosa juga dulu. Tapi ya tahun 2025 ini memang saya benar-benar memperbaiki diri. Saya memperbaiki diri, saya gak mau melakukan dosa. Saya minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah setiap hari, dan juga meminta perlindungan. Wahai muslim, takutlah kalian kepada Allah, minta maaflah kalian kepada Allah, perbaiki iman kalian kepada Allah, jauhi syirik, syirik besar, syirik kecil, jauhi syirik. Takutlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, minta perlindungan dari Dajjal Al-Masih semata satu, minta perlindungan dari Panglima Dajjal semata satu, minta perlindungan dari bangsa iblis, bangsa jin, bangsa setan, minta perlindungan setiap hari. Ini benar-benar darurat iman. Alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan Allah hidup. Saya membuat video ini untuk menyelamatkan semua manusia ya. Saya ikhlas, saya ridho karena Allah, saya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2025 ini darurat iman, miskin iman. Sangat penting sekali untuk perbaiki iman kalian kepada Allah. Memperbaiki iman kita kepada Allah sangat penting. Itu sangat penting. Dan lebih penting lagi, ditambah lagi kita belajar. Baca Al-Quran, belajar. Dekatilah para ulama, dekatilah para habib ya. Belajarlah agama benar-benar. Cepat atau lambat, aku ngasih tahu kalian semua, Indonesia bakal akan seperti Palestina. Ini dari pengakuan Dajjal si mata satu, pengakuan bilang ke saya ya. Indonesia bakal seperti Palestina. Amerika akan menyerang Indonesia. Tapi nggak tahu kapan terjadi. Pasti Amerika akan menyerang Indonesia ya. Dan sahabatnya Amerika Israel. Kalau Indonesia sahabatnya Rusia. Ini dari pengakuan Panglima Dajjal si mata satu ya.
Dan juga saya bertanya kepada Panglima Dajjal Sumatera 1, kamu punya pasukan banyak? Ya. Jadi ada berapa panglima selain kamu? Saya bilang gitu. Cuman satu, cuman dia sendiri panglima. Dan saya sudah berbicara dengan Panglima Dajjal ya, cuman satu dia. Jadi yang menyebar ke seluruh daerahnya itu pasukannya. Sekarang kan posisinya lagi ngincar Panglima Dajjal itu Jawa Timur, Jawa Tengah itu lagi diincar sama Panglima Dajjal ya. Aceh, Padang juga lagi diincar sama Cirebon. Sekarang lagi diincar. Itu pasukan-pasukan Dajjal dari bangsa jin, setan, iblis itu sudah menyebar luas. Sekarang menyesatkan semua manusia ya. Seperti itu. Jadi buat umat Islam tahun 2025 ini, tolong perbaiki iman kalian. Tolong perbaiki iman kalian. Perbaiki kelakuan kalian. Berhenti berbuat dosa. Minta ampunlah kepada Allah, minta maaflah kepada Allah. Perbaiki, belajarlah agama kepada ustadz ulama masing-masing daerah. Belajarlah ulama yang cinta kepada Habib ya. Belajarlah kepada ulama yang cinta Habib. Jangan belajar kepada ulama yang memusuhi Habib. Jangan. Itu sesat. Itu pengikut Dajjal Al-Masih semata satu ya. Kalau ada kalian melihat ada ulama, ustadz, kiai yang bersahabat dengan para dukun paranormal, itu pengikut Dajjal semua itu. Ini bukan kata saya, tapi kata Panglima Dajjal sendiri bilang ke saya. Seperti itu ya. Dan juga sekarang posisi saya lagi membuat video ini, itu Dajjal itu tahu saya. Posisi Dajjal sekarang ada di Israel, tangannya lagi diikat. Bahkan komunikasi berbicara jarak jauh antara Dajjal dan Panglima itu berbicara jarak jauh. Terus pada saat berbicara dengan saya, Dajjal ngasih tahu kepada Panglima agar berhenti meneruskan pembicaraan dengan saya. Seperti itu. Akhirnya dia balik. Gitu. Ada pepatah Dajjal mengatakan seperti itu. Pepatah Dajjal apa katanya? Dia bilang gini sama aku. Akhirnya dia pergi. Jadi Dajjal itu tahu kondisi saya. Kondisi saya itu tahu. Dajjal itu sekarang tahu kondisi saya untuk menyelamatkan semua umat Islam. Melalui video ini tahu dia. Bahkan Dajjal tahu ulama-ulama yang mana yang akan jadi pengikut Dajjal, mana ulama-ulama mana muslim-muslim dan pengikutnya, dia tahu. Dajjal itu sekarang walaupun tangannya lagi diikat di Israel, dia tahu dia. Dan Dajjal ini memerintahkan Panglima Dajjal ini semata satu ditugaskan untuk menyesatkan semua negara, setiap daerah. Dan saya sudah tanya kepada Panglima Dajjal, apa kamu pernah menjelajahi negara-negara lain selain Indonesia? Iya, dia bilang. Bahkan sekarangnya targetnya itu di Indonesia juga. Udah menyebar. Terus saya tanya lagi, Panglima Dajjal kan kalau di setiap antar negara itu kan ada bangsa jin. Kan ada bangsa jin yang bisa menghalangi Panglima. Tidak ada satupun ya bangsa jin yang berani lawan Panglima Dajjal. Seperti itu dia bilang. Ngasih tahu ke saya, jadi bangsa jin, raja jin itu kalah, gak ada apa-apanya sama Panglima Dajjal itu. Sama Panglima Dajjal semata satu itu kalah semua. Mau raja jin itu kalah sama Panglima Dajjal. Jadi semua bangsa jin di seluruh dunia itu takut dan tunduk sama Panglima Dajjal ya. Saya kasih tahu kepada kalian semua ya. Kalau Raja Iblis itu Ajajil. Nah itu memang si Panglima Dajjal ini memang patuh kepada Raja Iblis. Ajajil dia patuh dia. Patuh juga kepada Dajjal, patuh juga kepada Raja Iblis. Jadi ada dua. Raja Iblis Ajajil dan sama Dajjal. Ada dua ini. Jadi Panglima Dajjal ini cuma satu.
Dia bergerak dengan sendiri ke seluruh dunia. Dia bergerak sangat cepat. Indonesia dan Israel itu cuma menghilang. Nggak terbang, nggak lari, nggak. Menghilang dia. Dengan cara menghilang, dia langsung ada di Israel. Dengan cara menghilang, dia bisa ke antara negara, antara daerah. Itu Panglima Dajjal levelnya loh. Bahkan Panglima Dajjal juga semua bahasa bisa. Semua bahasa negara, semua bahasa daerah, bahasa suku apa aja. Panglima Dajjal itu bisa semua bahasa. Dia cerdas, dia pintar, dia Panglima Dajjal. Panglima Dajjal juga ngasih tahu ke saya, kalau ada bangsa jin yang berani nantang saya, itu saya bunuh. Dibunuhnya melalui apa? Dimakan. Semua bangsa jin yang melawan dia, kalau melawan Panglima Dajjal itu langsung dimakan sama Panglima Dajjal semata satu. Dia bilang ke saya seperti itu, pernah bilang ke saya. Nah, inilah berita terbaru yang menggemparkan dunia. Jadi saya berpesan kepada umat Islam tahun 2025 ini, mohon perbaiki kelakuan kalian, mohon perbaiki kelakuan kalian, perbaiki iman kalian, mohon perbaiki, persiapkan amal bekal akhirat sebanyak-banyaknya, persiapkan. Mumpung kalian semua masih hidup, perbaiki. Saya dengan membuat video ini, saya berdoa dulu kepada Allah supaya Allah melindungi saya, menjaga saya, menyebarkan seluruh dunia. Karena dengan melalui video ini saya bisa menyebarkan ke seluruh dunia. Kalau saya datang satu-satu mungkin akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyampaikan kebenaran seperti ini. Jadi buat umat Islam, tolong perbaiki diri, jaga iman kalian tahun ini ya. Ikutilah ulama dan para habib yang saling mencintai ya. Jangan ikuti kalian ulama ustadz yang membenci habib, jangan. Aku keingatkan sekali lagi ya, ulama yang membenci habib itu pengikut Dajjal Al-Masih semata satu ya. Yang bicara bukan saya, tapi Panglima Dajjal sendiri bilang ke saya ya. Seperti itu. Karena ulama pembenci habib itu, dia bekerja sama dengan dukun paranormal. Sedangkan saya ada bertanya, yang punya ilmu hitam itu siapa dukun? Dukun itu bakal jadi pengikut Dajjal, pasukannya Dajjal. Dia jawab iya, seperti itu. Oke, ini aja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.